Indonesia punya potensi yang begitu besar dalam sektor ekonomi digital, terlebih dengan meningkatnya digitalisasi pasca pandemi yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dari offline ke online. Dan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat 8 kali lipat pada tahun 2030. Bahkan, WR Sosial mengatakan di tahun 2023 ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta orang. Wow, pangsa pasar yang besar sekali ya. Dan terkhusus untuk jumlah pengguna internet di Indonesia yang mengalami peningkatan ini, aplikasi Nilaiku ambil bagian dalam hal tersebut untuk membangun ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk para pelaku usaha mikro kecil dan petani. Platform digital juga menjadi faktor pendorong untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Kali ini saya sudah menyusun beberapa pertanyaan untuk Halo Nilaiku kali ini. Ngobrol bareng bersama Jalu Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar? Aduh, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Dan di tahun 2023 ini, baru kali ini lagi kita ketemuan di Halo Nilaiku yang ke-56 maksudnya episode seperti itu. Dan hari ini spesial sekali kita menghadirkan atasan saya dari Nilaiku Fikro Aid. Kalau misalnya selama ini sahabat Nilaiku sudah tergabung di grup WhatsApp sahabat Nilaiku, itu tentu sudah mengenal sosok yang satu ini, sosok yang berada di belakang layar aplikasi Nilaiku. Nah, mudah-mudahan kali ini ikut premier ya, biar kita nanti bisa chatting bareng-bareng, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terwakili oleh saya, kan nanti bisa diobrolin lagi sama Pak Jalu gitu kan, langsung seperti itu. Halo Pak Jalu, selamat pagi, siang, sore, entahlah. Selamat pagi, siang, sore, Kang Danang. Terima kasih. Atau juga malam ya, atau juga malam ya, karena memang yang nonton bisa kapan aja gitu kan. Pokoknya Ya, selalu koyakia ya Mas ya. Betul. Apa kabar? Suara dengar ya Kang Danang? Terdengar. Baik. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini saya semangat dari tadi malam untuk persiapan ketemu Kang Danang secara live, karena saya sudah lama sekali nggak ketemu Kang Danang juga. Terakhir mungkin tahun 2000. Dari kelas 3 SD Mas, kita nggak ketemu ya? Ya, 2019. Jadi mungkin udah 4 tahun ya 4 nggak tahun. ketemu. Betul. Ini sekarang bisa live. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, kita ini teman baik. Kita ini berawal dari sebuah pertemanan di sosial media loh, sahabat Nilaiku ya. Yang akhirnya ya, kalau kita mau flashback sedikit ke belakang, bahwa yang jauh itu didekatkan gitu kan dengan keberadaan internet seperti ini. Dan bahkan kita tidak pernah tahu siapa itu Pak Jalu atau siapa itu Danang Hamid gitu kan. One day kami ditakdirkan kepada Allah, akhirnya kami jadi saudara seperti itu. Nah, di Nilaiku juga seperti itu, sahabat Nilaiku ya. Anda bisa bertemu dengan jaringan-jaringan Anda, orang-orang yang sekiranya punya satu kesamaan atau beberapa kesamaan dengan Anda di bidang usaha, bisnis, dan lain-lain. Oke, daripada saya yang bicara, karena saya mau interogasi lagi, mau investigasi, mau wawancara. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Jalu, yuk. Kita kenalan dulu sama Pak Jalu Wardana. Kenapa sampai terjun di bidang aplikasi dulu, Mas? Ini satu yang pertama. Iya, terjun di bidang aplikasi ini bermula dari tahun 2018. Kita secara formal itu saya kenalkan dulu. Nama saya Jalu Wardana. Saya tinggal di Depok. Saya saat ini berada di rumah, tetapi di kompleks kami ada danau, dan saya tempat paling favorit kalau saya refreshing dan bisa mengadakan kami interview seperti ini. Kembali ke ruang terbuka hijau ya Mas, di sana Mas? Ruang terbuka hijau Kang Danang. Jadi saya memang senang sekali berpetualang, termasuk
berpetualang di dunia maya juga. Tadi Kang Danang sudah cerita bahwa pertemanan secara online itu dengan Kang Danang mungkin 10 tahun barangkali, saya lupa, tetapi itu sudah cukup lama dan saya ketemu Danang itu setelah pertemanan online 4 tahun barangkali. Dan sekarang ini saya bisa ngobrol, saya senang sekali Kang Danang, hatur nuhun. Dan kembali ke tadi pertanyaannya tentang kenapa kok bekerja online ya. Jadi kami sebetulnya itu ide untuk membuat satu aplikasi itu sudah cukup lama sebetulnya. Sebelum tahun 2018 itu, waktu itu kami diminta untuk membuat aplikasi bagi nelayan, khususnya nelayan yang di Aceh. Seiring perjalanan waktu, maka kami sekitar bulan Agustus September 2018, kami secara resmi membuat satu aplikasi yang bernama Nilaiku. Nah, Nilaiku ini untuk memfasilitasi para petani dan pelaku usaha mikro atau usaha keluarga untuk mempromosikan produk mereka. Begitu Kang. Jadi setelah kita membuat fasilitas itu dan kita terjun langsung membuat, merencanakan, sampai survei, dan itu pun dilakukan sampai detik ini. Sampai hari ini kami masih bergelut dengan aplikasi Nilaiku itu untuk memperbaiki diri, memperbaiki aplikasi sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, yaitu petani dan pelaku usaha. Iya. Demikian Kang Danang. Iya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum saya ajukan, tetapi sudah disampaikan bahwa kapan Nilaiku tersebut dikembangkan ya, Mas. Dan sedikit mungkin Mas Jalu tadi mengatakan bahwa apa itu Nilaiku? Nilaiku adalah aplikasi untuk promosi bagi para pelaku usaha kecil, mikro kecil, dan juga para petani. Pokoknya semuanya sebetulnya bisa saja menggunakan aplikasi Nilaiku atau Anda punya usaha, baik itu di bidang biasa ataupun mempunyai produk seperti itu ya, Mas ya. Betul. Nilaiku ini sudah berkembang, Mas. Dari waktu ke waktu itu berapa versi sampai saat sekarang gitu, Mas? Ya. Tadi bulan September 2018 itu kita membuat versi pertama. Kemudian di sekitar Oktober 2019 atau hampir 1 tahun kemudian itu ada versi kedua, Kang Danang. Versi kedua ini unik sekali karena kita launchingnya di Lombok. Jadi Lombok Timur waktu itu. Ya, di Lombok ketemu langsung dengan Ibu Mahani. Jadi kalau Ibu Mahani menonton acara ini beserta teman-teman di Lombok cukup bangga karena kita launchingnya di sana. Kemudian versi ketiga itu sekitar Januari 2020, itu pun juga di Garut, di Sukabumi dan Garut. Nah, itu kami ketemu dengan Pak Warsito di sana, itu launching untuk versi ketiga. Kemudian ada yang versi keempat kira-kira bulan Juli Agustus juga. Kemudian versi kelima itu 2021, itu sekitar bulan Juli. Itu versi kelima di mana kita launching di Jakarta dengan keunikannya adalah kita ada beranda di depan, ada kabar di beranda. Kemudian tahun 2022 awal sekitar Februari 2022 itu versi ke-6, ini yang disebut versi WOW. Ya, itu yang Nilaiku WOW itu 2022 Januari. Kemudian kita berproses lagi sekarang insya Allah bulan akhir bulan Februari atau awal Maret ini kita akan launching yang Nilaiku baru. Nah, jadi ini sudah sebuah bocoran ya, sahabat Nilaiku, bahwa pemirsa akan ada bukan
bukan bayi ya, apa namanya, perkembangan yang lain dari aplikasi Nilaiku ini, di mana ini juga sebetulnya kita kemarin berpikir ya Mas, apakah kita nanti akan sampaikan langsung secara boom gitu kan, atau misalnya kita kasih bocoran sedikit-sedikit, ternyata bocor juga ya sekarang dibocorin ya. Ya, Ya. dan Aha. ya mudah-mudahan nanti membuat satu kejutan yang menyenangkan ya Kang Danang buat penggemar maupun pengguna baru. Ada sesuatu yang sangat berbeda di Nilaiku baru nanti. Iya. Itu Kang Danang. Bedanya bisa dijelaskan Mas, spill aja sedikit gitu. Oke. Yang membuat berbeda adalah satu, saya menggunakan istilah golden moment. Golden moment, jadi momen emas. Momen emas ini adalah contoh ya, ini kebetulan saya ada HP, ini yang sudah diinstal Nilaiku. Misalnya saya punya kebun jeruk atau buah jeruk yang mau saya jual gitu ya. Wah, Mas Jalu kaya dong ya, punya kebun jeruk. Enggak. Jakarta Mas. Enggak ada. Berapa hektar itu Mas kebun jeruk Mas? Ini misalnya kan. Ini misalnya. Jadi saya foto si jeruk itu, kemudian foto yang buah jeruk yang ada di alam di kebun saya itu dimasukkan ke HP. Nah, kalau istilah kerennya digitalisasi produk. Nah, setelah masuk ke HP, nah ini yang disebut golden moment adalah dalam beberapa langkah ceklak, maka sudah menjadi satu pesan promosi yang dibuat oleh Nilaiku sendiri sehingga siap untuk dikirim kepada temannya pengguna atau relasinya melalui WhatsApp atau media sosial. Jadi nanti pada saatnya Bapak Ibu teman-teman akan bisa mencoba sendiri aplikasi Nilaiku baru ini, sehingga yang membuat menarik adalah pilihan desain pesan promosinya itu selain lebih banyak juga lebih mudah dilihat. Jadi setelah memasukkan produk, kemudian diklik lanjut promosi, langsung ada satu halaman yang menampilkan berbagai macam desain. Nah, desain ini tinggal dipilih, mau yang model pakai frame, pakai bingkai fotonya, atau yang tanpa bingkai, atau yang ada tulisan teks di atas foto begitu. Nah, ini satu hal yang menurut kami berdasarkan masukan dari tim petani juga dari teman-teman pengguna, tolong dong Pak dipermudah kami, karena niat kami promosi itu adalah mempercepat proses pembuatan promosinya. Jadi jangan sampai kami terlalu ribet, terlalu lama untuk membuat promosi. Nah, sekarang dengan Nilaiku baru ini proses itu lebih mudah. Langkah-langkahnya diperpendek gitu ya Mas ya? Langkah-langkahnya diperpendek, dipermudah. Jadi mata melihat itu langsung tidak terlalu banyak yang diklik-klik, tidak terlalu banyak pindah halaman, tapi langsung terlihat semua alternatif desainnya. Tadi saya dengar ada keterlibatan
tim petani di sana, Mas, ya. Bahwa Mas Jalu tadi mengatakan bahwa tolong dong dipermudah kami, tolong dong biar kami ini lebih enak pakai aplikasinya gitu kan. Artinya di sana ada keterlibatan para petani. Nah, keterlibatan tim petani dalam perkembangan aplikasi Nilaiku ini kira-kira menurut Mas Jalu sepenting apa? Tim petani itu ujung tombak kami di lapangan. Jadi beliau itulah yang sekarang tim petani ada di 4 lokasi di Pasaman Barat, Sukabumi, Garut, dan Lombok Timur. Bapak Ibu yang menjadi tim petani inilah yang telinganya langsung kepada petani, telinganya langsung kepada pelaku usaha di daerah. Merekalah yang menjembatani kami untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pengguna. Jadi tim petani memang sangat dominan dalam proses pengembangan aplikasi Nilaiku ini. Jadi mereka yang nanti memberi masukan kepada kami, Pak, ini sebaiknya jangan seperti ini, sebaiknya yang ini. Pak, yang menurut kami ini terlalu berbelit-belit, lebih baik yang ini saja. Nah, proses ini semua itu kita dapat dari tim petani. Begitu. Jadi memang kalau Kang Danang menanyakan keterlibatan tim petani dalam aplikasi Nilaiku sangat dibutuhkan, sangat kami butuhkan keterlibatannya. Jadi artinya selalu ada pertemuan secara intens dengan pihak pelaku usaha dan petani tersebut. Iya, jadi pertemuan kami dengan tim petani itu rata-rata 2 minggu sekali, biasanya setiap hari Jumat. Jam 2 siang kami mengadakan rapat online ya Pak dan Kang Danang. Jadi kita semua bekerja secara online lewat Zoom juga atau lewat WhatsApp, lewat video call dan sebagainya. Kita rutin bertemu dengan mereka. Sementara mereka sendiri itu dalam kesehariannya dengan teman-teman pengguna lain, sesama petani atau sesama ibu-ibu yang tergabung dalam PKK misalnya atau KWT misalnya. Nah, ini mereka sambil membuat produk, mereka bertanya tentang aplikasi Nilaiku. Jadi memang pertemuan itu secara berkala terjadi. Kalau untuk aplikasi Nilaiku sendiri, Mas, beda identiknya kan dengan UMK tadi gitu kan. Sebetulnya targetnya yang mana sih yang mau dibidik sama aplikasi Nilaiku ini? Yang dibidik oleh kami adalah petani dan pelaku usaha yang menggunakan ponsel smart atau smartphone. Jadi siapapun, tidak terbatas pada usia, yang jelas dia harus 17 tahun ke atas karena ini terkait dengan regulasi untuk memiliki satu SIM card itu kan harus yang sudah punya KTP. Nah, KTP itu 17 tahun ke atas. Jadi regulasi itu saja, yang penting sudah 17 tahun ke atas dan punya smartphone. Ini adalah target para pengguna aplikasi Nilaiku. Dan yang menarik Kang Danang, dari pengalaman kami, dari database kami, pengguna Nilaiku itu terbesar 45% itu berusia antara 22 sampai 33 tahun. Itu pengguna terbesar Nilaiku. Jadi artinya apa? Ini petani milenial ya, kalau istilah pemerintah itu ada petani milenial yang bermain-main di media sosial. Ini yang terbanyak ternyata itu pengguna Nilaiku. Tetapi juga ada yang pengguna Nilaiku yang memang sudah usia 50 tahun ke atas. Nah, seperti Ibu Mahani ini, kemudian Bu Lucy juga, ini sudah 50 tahun ke atas dan beliau masih menggunakan karena beliau memang tuntutan dari dari bisnisnya, dari pekerjaannya itu memang harus update di media sosial. Nah, Nilaiku ini bersinergi dengan media sosial itu. Kami beriringan untuk digunakan oleh para penggunanya. Begitu Kang Danang. Korelasi ya antara tadi yang saya bilang bahwa berbagai macam platform yang ada kayak Facebook, Twitter, atau apapun itu yang digunakan masing-masing kan tergantung kesukaannya gitu kan. Nah ini dengan Nilaiku hubungannya secara real gimana Mas? Iya, jadi pengguna bisa setelah pada saat dia menggunakan aplikasi Nilaiku sudah ada pesan promosi, itu bisa di-share ke WhatsApp. Nah,
dari WhatsApp ini bisa ke Telegram, yang aplikasi yang sejenis seperti WhatsApp, dan ini sendiri juga ada pilihan untuk share kepada Facebook, Instagram. Memang beberapa yang perlu dikembangkan oleh kami, tetapi yang pesan promosi yang di share lewat Nilaiku itu bisa digunakan promosi, di-share kembali ke media sosial. Itu yang dimaksud bersinergi, Kang. Jadi memang karena ini platformnya adalah sama-sama online, maka dunia sekarang ada dunia digital. Jadi kita tidak bisa menutup dari keniscayaan itu ya. Jadi kita juga bersama-sama pengguna ini ingin mengenalkan produknya kepada temannya. Melalui apa? Pakai dulu Nilaiku untuk mengemas produk yang dari luar itu menjadi produk digital. Kemudian setelah menjadi produk digital bisa di-share kepada media sosial. Itu, Kang. Ya, bedanya dengan marketplace, Mas. Selama ini orang tahu marketplace untuk mendisplay produknya atau berjualan di sana gitu kan. Dan satu kali mereka udah bisa jualan gitu kan. Beda tentu dengan Nilaiku. Bisa jelaskan, Mas? Sangat berbeda. Nilaiku bukan marketplace, Kang Danang. Nilaiku adalah alat untuk promosi produk. Nah, promosinya ini secara individu, secara mandiri itu diberikan secara online, di-share secara online kepada teman yang mereka kehendaki. Berbeda dengan marketplace. Kalau marketplace itu ada satu wadah, satu ibaratnya itu kompleks perumahan. PTA, ini rumah PTB. Nah, masing-masing berada di dalam satu rumah. Orang yang mau membeli produk itu harus datang ke marketplace itu, harus datang ke kompleks perumahan itu untuk memilih sendiri produknya. Nilaiku tidak ada seperti itu. Nilaiku tidak menyediakan satu tempat untuk marketplace, tapi Nilaiku menyediakan sarana untuk promosi produknya, dan yang menarik juga menjalin pertemanan baru, Kang Danang. Jadi selain misalnya saya dengan menawarkan produk kepada keluarganya Kang Danang, saya share melalui WhatsApp. Nah, kemudian saya juga bisa berteman dengan sesama pengguna Nilaiku, begitu. Dan ini yang menarik itu. Jadi selain produk kita difasilitasi untuk diberikan kepada orang lain secara digital, maka saya pun juga punya potensi untuk memperluas jaringan pertemanan. Nah, itu Nilaiku sudah cukup banyak dipakai oleh pengguna, petani maupun pelaku usaha, bisa saling berteman, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang harga dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Kang. Nah, bicara tentang aplikasi, Mas, kira-kira keuntungan apa yang bisa didapat oleh para pengguna aplikasi Nilaiku ini? Keuntungan adalah tidak mengeluarkan biaya untuk beli bensin, tidak perlu nganter ke luar kota atau ke luar dari wilayahnya, tetapi semua dimudahkan secara digital, secara online. Jadi sama seperti kalau saya hubungan dengan Kang Danang ini, Kang Danang ada di Tasik, saya di Depok, ini saya tidak perlu berkunjung ke Tasik dan sebaliknya, tetapi kita bisa berinteraksi secara online ini. Nah, demikian juga produk. Kang Danang mungkin tidak tahu bahwa saya punya pohon pepaya yang buahnya manis di rumah saya. Saya bisa foto, jepret, kemudian saya tawarkan ke Kang Danang. Kang, ini saya ada pepaya manis banget, satu biji 15.000 di luar ongkir. Nah, artinya apa? Kang Danang tidak perlu datang ke tempat saya, ke Depok, tetapi Kang Danang bisa melihat bahwa saya punya produk pepaya. Kemudian kalau Kang Danang tertarik, oke Mas, saya order, saya pesan 2 kilo misalnya. Nah, saya bisa langsung kirim. Nah, proses inilah yang difasilitasi oleh Nilaiku. Kita ke Play Store, Mas, main-main dulu di sana ya.
para penggunanya ini sudah berapa banyak, Pak? Pengguna kami menurut data tahun 2021 itu ada sekitar 12.000 pengguna. 12.000 yang sudah mendownload dan meregistrasi namanya di Nilaiku. Jadi kalau sekarang 2023 ya insya Allah mungkin sudah lebih dari 13 ribuan pengguna. Untuk saat ini sudah ada yang menginstal sampai 13.000 akun seperti itu ya, Pak? Ya, itu data dari kami, semuanya ada datanya, dan tetapi Kang Danang seiring perjalanan waktu pengguna yang aktif memang belum banyak. Oke. Dan pengguna dengan jumlah sebanyak itu atau misalnya dengan jumlah pengguna aktif yang belum terlalu banyak, nah kira-kira sosialisasi dari yang dilakukan sama Pak Jalu ini, mohon maaf, selaku apa di Nilaiku? Ya, tadi belum dikenalkan juga. Jadi saya adalah operational manager untuk Nilaiku Micro8. Jadi saya yang kalau tadi Kang Danang di awal menyebutkan yang di belakang layar, nah saya ini yang bikin layarnya, saya juga yang di belakang layar, saya juga yang nyuci layarnya, saya juga yang masang layarnya. Jadi memang banyak sekali peran yang saya lakukan di sini, dan itu tadi Kang Danang, saya senang berteman dengan para pengguna dan tim dari Nilaiku sendiri. Ya, terkait dengan sosialisasi untuk penggunaan tadi yang sudah jumlahnya sekian gitu, serta untuk memperkenalkan Nilaiku ini agar juga digunakan dan manfaat serta faedahnya bagi para pelaku usaha, bagaimana? Baik, kami menggunakan media online Kang Danang, jadi kami di Nilaiku, tim Nilaiku itu masing-masing punya akun media sosial. Demikian juga tim petani secara individu, personal, mereka juga masing-masing punya media sosial. Demikian juga di Nilaiku itu selain menyediakan fasilitas untuk promosi, kami juga ada grup WhatsApp yang bernama Sahabat Nilaiku. Nah, ini lebih kurang ada sekitar 350 anggota lebih yang secara aktif hari ke hari itu saling berinteraksi, ngobrol di WhatsApp group. Demikian juga kami ada acara Halo Nilaiku seperti yang sekarang ini ditonton oleh ya cukup banyak orang, meskipun tidak seperti selebritis yang jutaan, tetapi kita juga punya karena kita bukan seleb ya Mas, kita juga bukan artis. Ya, kita juga bukan artis, jadi menggunakan media sosial dan media online itu. Demikian juga website Kang Danang. Website kita itu di data yang saya terima setiap bulan itu cukup lumayan besar, di atas 10.000 viewers per bulan. Jadi ternyata yang ngintip, yang memata-matai atau mengintip kegiatan kita cukup banyak. Nah, itulah jangan ngintip nanti bintitan kalau lebih baik kita lihat langsung saja secara terbuka gitu. Betul. Nah, tentang sosialisasi sendiri. Nah, ini kan yang saya tahu terkonsentrasi di beberapa tempat gitu kan, kayak Lombok Timur, Garut, kemudian Pasaman Barat dan Sukabumi. Mengapa harus ke 4 daerah ini? Ya. Sebetulnya tidak harus Kang Danang, tetapi ini terkait dengan proyek yang kami pernah kerjakan tahun 2019 itu. Kita bergabung dengan satu proyek ADB yang didanai oleh ADB, itu berfokus pada pengenalan aplikasi online untuk 4 kabupaten, yaitu Pasaman Barat, Sukabumi, Garut, dan Lombok Timur. Nah, kita waktu itu memang konsentrasi di 4 kabupaten itu untuk mengenalkan apa itu Nilaiku beserta ekosistemnya. Nah, tetapi seiring perjalanan waktu, karena ini kita online, dengan media online, maka banyak wilayah lain, kabupaten lain yang ternyata para petaninya, para pelaku usahanya juga mengenal Nilaiku ini. Jadi pernah dulu kami tahu dari beberapa pengguna yang tiba-tiba dari luar daerah
di luar dari keempat kabupaten itu menginstal Nilaiku. Kemudian dari tim customer support kami bertanya, bagaimana Bapak tahu tentang Nilaiku? Ya saya searching di web saja, Bu. Saya searching untuk jual produk pertanian. Nah ternyata terus di HP-nya itu muncul informasi tentang Nilaiku. Nah setelah ditelusuri ternyata ada di Google Play Store. Disitulah beliau menginstal Nilaiku dan menggunakan. Jadi ada rekomendasi ya dari Google sendiri menyarankan gitu kan, ketika ada keyword atau kata kunci untuk pencarian promosi jualan online, ternyata Nilaiku juga muncul seperti itu ya. Saya ingatkan sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada, atau Anda pemirsa yang baru saja pertama kali menonton Slow Nilaiku saat sekarang ya, ini aplikasi Nilaiku sudah tersedia di Play Store ya. Tapi kalau misalnya ingin sesuatu yang baru lagi, mungkin nanti Pak Jalu bakal ngasih bocoran juga kira-kira tanggal berapa kami akan update atau memberikan sesuatu yang baru dari aplikasi Nilaiku baru ini. Boleh nanti kunjungi saja langsung Nilaiku Micro 8 di Google Play Store. Nah, tentang hasil akhir buat masyarakat, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh aplikasi Nilaiku ini ya? Karena dalam setiap platform tentu ada bukan tugas sih, visi sama misi dari aplikasi sendiri sama perusahaannya ya. Betul. Yang kami harapkan adalah para pelaku usaha dan petani, dalam hal ini juga nelayan, juga pekebun, itu punya kemandirian untuk mengembangkan usahanya. Jadi kemandirian ini yang mereka bisa mengembangkan usahanya sendiri. Apa itu kemandirian? Jadi mereka punya satu tool, satu alat online ya, untuk mengembangkan usahanya dengan meningkatkan penjualan. Jadi mereka bisa men-share atau membagikan produk-produk usahanya secara online. Kemudian mereka juga bisa berteman. Kang Danang, ini sekali lagi sesuatu yang menarik dari Nilaiku adalah Nilaiku itu punya ekosistem. Nilaiku tidak hanya menyediakan alat untuk diinstal di HP untuk promosi saja. Tidak hanya itu, tetapi juga punya grup WhatsApp. Di situ ada teman-teman sesama petani, sesama pelaku usaha, bisa berbagi informasi tentang obat-obatan tanaman. Misalnya, tanaman saya kok banyak hama ya, tiba-tiba mati. Nah, itu bisa bertanya di grup WhatsApp, nanti ada teman lain yang menjawab. Selain itu ada acara juga seperti ini, Halo Nilaiku, untuk berbagi wawasan, berbagi pengetahuan bahwa ternyata keterampilan seperti membuat cabai, mengolah cabai itu ternyata sukses di Lombok, gitu. Kenapa? Karena memang orang Indonesia tahu bahwa di Lombok itu memang cabainya itu pedes banget. Itu memang terkenal dengan kualitas cabai yang bagus, yang super gitu. Jadi sehingga kan dari namanya saja sudah ini ya. Dari namanya saja sudah Lombok. Betul Kang. Jadi di situ kita karena berbagi informasi ini. Demikian juga website. Nilaiku punya website di nilaiku.id. Di situ banyak informasi-informasi yang keren, yang buatan Kang Danang sendiri, yang menginformasikan, merangkum artikel, membuat artikel tentang Nilaiku. Nah ini semua keuntungan yang tadi Kang Danang tanyakan, jadi keuntungan di Nilaiku. Jadi tidak hanya tentang menjualkan produk yang dari rumah sampai ke pelanggan, tetapi juga kitanya sendiri lebih bernilai. Oleh karena itu namanya Nilaiku. Nilaiku, nilai. Jadi saya lebih bernilai. Saya punya keterampilan, saya punya alat, saya punya teman-teman yang membantu saya juga punya media sosial yang bisa mengembangkan, mengenalkan jati diri saya. Nah ini semua adalah ekosistemnya Nilaiku, Kang Danang.
Ya, selain sebagai media atau aplikasi promosi adalah membangun ekosistem digital yang akhirnya nanti mempertemukan jaringnya seperti apa usahanya, kemudian kemitraan juga terjalin seperti itu. Makanya dinilaiku kalau di profil itu ada mode sosial, Mas. Modal sosial, sedikit Mas tentang Betul. modal sosial ya. Betul, Dijelaskan betul. Mas. Iya, modal sosial itu dulu saya mengenalkan pertama kali kita di awal 2019. Yang banyak yang berpikiran modal itu identik dengan uang. Nah, disinilah saya menjelaskan waktu itu sekitar 50-an orang petani di Sukabumi. Saya menjelaskan bahwa yang disebut modal sosial itu adalah modal non uang, modal non tunai. Jadi tetapi modal dari sosialisasi kita, jiwa sosial kita, karena manusia itu terlahir dengan jiwa sosial. Dia punya orang tua udah pasti, dia punya adik kakak, dia punya tante om, dia punya tetangga, dia punya sahabat. Nah, kemudian dia juga punya keterampilan untuk, misalnya keterampilan saya membuat video atau foto begitu. Nah, ini semua bisa kita manfaatkan, kita berdayakan untuk membantu teman lain, dan kita sendiri juga terberdaya karena orang lain tahu bahwa kalau kamu perlu foto yang bagus, kamu minta tolong Pak Jalu deh. Nanti Pak Jalu akan membantu kamu membuatkan foto yang bagus. Nah, itu artinya dikenal, gitu Kang Danang. Demikian juga misalnya Kang Danang yang terkenal dengan sebagai presenter nasional. Ada banyak radio yang sudah dipresenteri oleh Kang Danang sebagai Nasional regional. Nah, itu nanti kalau ada acara yang melibatkan presenter, pakai saja Kang Danang gitu. Nah, ini menjadi brand. Nah, modal sosial itu adalah brand saya. Modal sosial adalah brandnya Kang Danang. Modal sosial adalah brandnya Bu Mahani, Bu Lucy, Pak Warsito, Teh Ani, Teh Cucu, dan teman-teman yang lain. Nah, itu poinnya saya baru ingat nih. Udah lama sekali saya mencari kata padanan untuk modal sosial. Gampangnya ini Mas Jalu sudah melahirkan kata yang gampang banget. Brandnya Mas ya. Brand diri kita ya. Dan persona seperti itu ya. Betul. Ini adalah modal sosialku ya ini. Nanti kalau di aplikasi nilaiku, teman-teman pasti pengen tahu. Nah, lah pakai nilaiku. Setelah pakai nilaiku, nanti Anda akan lihat di foto paling atas atau di menu bawah itu adalah ada namanya modal sosial atau modsos. Klik saja itu, nanti akan muncul satu halaman di app. Nah, itulah modal sosial kita. Jadi seperti itu sahabat nilaiku tentang nilai modal sosial yang ada di profil nilaiku. Dan artinya kalau tadi menjelaskan banyak hal dari Pak Jalu ini tentang jejaring, kemudian pertemanan dan lain-lain, para pengguna aplikasi nilaiku ini secara real sudah merasakan manfaat dan faedah, Pak. Misalnya dengan meningkatnya penjualan atau lain-lainnya seperti itu. Ada report, Pak? Banyak Kang Danang. Nanti Kang Danang dan teman-teman ya itu bisa melihat apa manfaat dari para pengguna setelah menggunakan nilaiku. Itu semua terceritakan di website kita, demikian juga di media sosial kita. Satu yang ingin saya sampaikan juga, yang baru saja belum terjadi tetapi sudah terencana dengan baik, itu informasi dari Ibu Mahani, yang beliau adalah produsen abon cabai yang ada di Lombok Timur. Itu beliau baru saja menyampaikan kepada saya minggu lalu bahwa Pak, ini ada berita baik bahwa saya akan membawa dan mengenalkan Pak Muhammad Ikon yang ada di Pasaman Barat, sebagaimana adalah produsen rendang dari Lokan. Nah ya, itu
akan ditransfer teknologinya. Jadi Pak Itkon ini akan dipanggil atau diajak ke Lombok Timur untuk mengajarkan cara membuat rendang yang benar. Karena Pak Itkon ini juga orang Pasaman Barat, beliau mengerti betul sejarah dari rendang, tidak hanya cara membuat rendang, tetapi background cerita riwayat tentang rendang itu Pak Itkon tahu. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Manfaat nilaiku yang dirasakan secara real bagi Pak Itkon adalah yang dia juga menjual rendangnya melalui nilaiku, maka keuntungan berikutnya adalah ilmu yang dimiliki oleh Pak Itkon untuk membuat rendang itu ditransfer, dibawa dari Pasaman Barat, Sumatera Barat ke Lombok Timur, NTB, untuk diajarkan cara membuat rendang. Nah, ini adalah satu transfer teknologi, Kang Danang. Ini terjadi di nilaiku. Saya tidak mau membandingkan dengan yang lain, tetapi yang di nilaiku itu bisa terjadi. Jadi artinya keterampilan yang dimiliki oleh Pak Itkon itu bermanfaat bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Lombok Timur. Nah, ini yang manfaat yang dirasakan. Demikian juga Ibu Mahani, Ibu Mahani yang tadinya itu menjual produk abon cabenya itu ke minimarket yang ada di Matraman, sekarang bisa berhubungan langsung dengan teman-teman di luar dari Matraman. Kira-kira seperti itu, Kang Dan. Berhubungan langsung dengan teman-temannya yang di luar Pasaman atau di Lombok atau di Aceh atau juga di Garut dan Sukabumi. One day kita jalan-jalan juga ke Pasaman Barat, Mas, ya, buat menyapa Itkon gitu kan. Tapi kalau kemarin ke Sukabumi sudah. Pernah ke Aceh Good News for Indonesia. Good News from Indonesia. Yang saya tahu ada sebuah video menceritakan tentang bagaimana para pengusaha mikro kecil di Sukabumi ini bergerak, kemudian dalam istilah ini dinamik itu istilah Sunda atau istilah secara nasional gitu kan. Yang jelas perempuan-perempuan berdaya di sana dengan aplikasi, kemudian akhirnya mereka bisa membuat terobosan-terobosan. Mas, bisa cerita, Mas, tentang pembuatan video itu di sana? Wow, seru sekali, Kang Danang. Itu terjadi di tanggal 28 Desember 2022. Jadi saya berkunjung langsung ke Sukabumi, bertemu dengan Ibu Cucu, Ibu Yuyu, dan Ibu Ani. Nah, ketiganya beliau ini adalah pengguna nilaiku yang loyal, yang setia, dan mereka sudah cukup banyak memasarkan produknya lewat nilaiku dan terjual dengan baik. Nah, di hari itu selama 2 hari, tanggal 28 dan 29 ini saya menemani tim dari Good News from Indonesia, GNFI, dengan Pak Weldy sebagai sutradaranya dan Pak Ari untuk kameramennya. Ini kami langsung bertemu dengan 3 ibu tadi, Ibu Cucu, Ibu Yuyu, dan Ibu Ani. Kita mengadakan semacam jadi mensyuting langsung kegiatan keseharian dari ketiga ibu-ibu itu, bagaimana apa yang dilakukan mereka semua untuk mengembangkan usahanya. Jadi mereka, kalau Ibu Cucu itu membuat bunga plastik, kalau Ibu Yuyu ini penggilingan padi, beras, kemudian Ibu Ani ini untuk pembuatan pakaian. Nah, di syuting itu ditunjukkan bagaimana mereka semua bekerja membuat bunga plastik, menjahit, kemudian juga menggiling berasnya, kemudian mereka juga memasukkan produknya itu ke aplikasi Nilaiku dan menceritakan juga bagaimana manfaat aplikasi Nilaiku buat mereka sehingga produknya bisa terbeli oleh pelanggan di luar dari Sukabumi. Itu Kang Danang proses buatan video di dokumenter tersebut ya sama Good News from Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda belum nonton, ada kok linknya di bawah atau dicari saja di playlist channel kita ini sekarang.
Dan Mas, di season-season terakhir saya ingin bertanya ke Mas langsung ya secara pribadi, kira-kira harapan Anda tentang para pelaku UMK di Indonesia dan petani ini seperti apa? Yang ada hubungannya dengan nilaiku. Ya, kami berharap untuk para seluruh pengguna nilaiku, itu baik petani, nelayan, pekebun, maupun pelaku usaha keluarga, itu untuk terberdaya secara online, bahwa mereka bisa meningkatkan usahanya. Jadi meningkatkan kesejahteraannya, sehingga mereka, kalau orang itu perutnya kenyang, hidupnya bahagia, maka cara berpikirnya pun juga lebih terang, wawasan bisa bertambah. Bagaimana mungkin perut lapar bisa menambah ilmu? Tidak mungkin. Jadi dikembangkan dulu usahanya sehingga penjualan menjadi lebih luas, lebih banyak. Yang tadinya misalnya 1 minggu bisa laku 2 kilo misalnya, nah sekarang bisa meningkat menjadi 3 kilo, 4 kilo. Sedikit-sedikit saja tetapi kontinu sekali berkala, nah itu yang lebih baik. Jadi Kang Danang, harapan saya kepada semua teman-teman petani dan pelaku usaha, mari kita bergandengan tangan secara online. Bergandengan tangan untuk meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan pengetahuan kita. Kemudian juga akhirnya adalah meningkatkan omset penjualan kita, sehingga kita bisa saling membantu, saling bersinergi bersama dengan teman-teman semua. Itu Kang Danang harapan. Mudah-mudahan tercapai kesejahteraan yang diharapkan itu ya. Walaupun misalnya sejahtera menurut beberapa orang itu juga beda-beda. Solusinya adalah nilaiku berharap untuk digunakan oleh lebih banyak petani, oleh lebih banyak pelaku usaha keluarga. Kenapa? Karena dengan banyak pengguna, maka roda ekosistem ini akan berjalan lebih lancar. Gitu, lebih berputar lebih cepat, lebih kencang, lebih meluas. Jadi kalau tadi diharap sudah ada sekitar 13.000, maka kita berharap menjadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Juga kita bergandengan tangannya juga lebih kuat. Itu Kang Danang. Oke, baik Pak Jaluwardana. Nama lengkapnya sih Laksmana Jaluwardana. Apa yang membuat saya tertarik untuk meng-add-nya di Facebook itu karena nama saya itu. Ya, dulu namanya panjang, Kang. Tapi sekarang namanya lebih minimal. Flashback gitu ya di sosial media ini. Yang jelas ini salah satu bukti nyata bahwa memang sosial media itu sudah bisa istilahnya memberikan efek baik gitu kan terhadap para penggunanya seperti itu. Kalau saja kita gunakan juga secara bijaksana dan baik seperti itu. Dan Pak Jalu, thank you banget untuk kehadirannya di saat sekarang. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sahabat nilaiku di lain waktu. Jangan lupa ya, untuk Anda yang belum install, silahkan install. Dan untuk yang sudah install, kasih tahu juga teman-temannya, keluarganya, siapapun yang juga memerlukan faedah yang sama atau manfaat yang sama dari sebuah aplikasi untuk mempromosikan produknya seperti itu. Dan akhir kata, saya Dadang Hamid undur pamit, Pak Jaluwardana juga selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan Indonesia, terutama para pelaku usaha kecil mikro dan juga para petani ini semakin maju dan berdaya serta mandiri. Terima kasih. Nilaiku, pakai terus nilaiku karena promosi usaha Anda setiap waktu. Ayo pakai nilaiku. Yuk coba nilaiku sekarang. Unduh dan pakai nilaiku sekarang.